WhatsApp guys. Ya sebelumnya saya mohon maaf terlebih dahulu soalnya di video kemarin sempat ini nih di video kemarin minggu kemarin nggak upload video nih soalnya karena kesibukan kerja. Oke, langsung saja kita akan ngebahas teori SQL 7 dari pertemuan SQL kita yang udah 8 kali ya. Oke, jadi konten dari video kali ini pertama limit, yang kedua select distinct, yang ketiga scalar function, yaitu round, length, uppercase atau upcase, lowercase atau upcase, dan yang keempat memasukkan data CSV ke dalam database SQL. Oke, langsung saja. Eh, Pertama kita akan ngebahas limit. Jadi, limit itu digunakan untuk membatasi jumlah data yang muncul saat pencarian. Itu yang pertama. Yang kedua, limit sangat penting digunakan terutama untuk tabel yang isinya sudah mencapai ratusan maupun ribuan baris data. Select bintang from nama tabel, limit angka. Angkanya itu numerikal ya. Jadi angka gitu. Misalkan 5 atau 6 atau 10. Nah, biasanya digunakan untuk mengetahui kolom apa saja yang terdapat dalam suatu tabel dan bentuk datanya seperti apa. Oke, sekarang saya menggunakan database bawaan yang terdapat di MySQL. Nama databasenya Word. Kalau teman-teman semua uh, ngebuat apa maksudnya menggunakan MySQL, pasti ada yang namanya database Word. Itu database bawaan yang terdapat di MySQL. Jadi show tables, ketika saya menampilkan tabelnya itu ada tiga, ada city, country, sama country language kayak gitu ya. Nah, terus saya pengen tahu nih isi tabel-tabelnya apa aja sih dan bentuk datanya seperti apa gitu. Dari data uh, dari city kayak gitu kan. Select bintang from city limit 5. Batasannya cuma ada 5 gitu. Jadi kita nampilin semua tabel, semua kolom dari city dan batasnya cuma 5 data gitu. Di sini akan muncul ID, nama, country code, distrik, dan populasi. Lain lagi kalau misalkan kita itu nggak pakai limit gitu, select bintang from city tanpa limit. Jadi dia itu akan munculin data sampai 4079 data. Di sini kan ada 4079 data gitu. Saya nge-screenshot awal sama akhirnya aja. Kan kalau misalkan kayak gitu kan di sini bakal ini kan ngabisin eh, bakal kita harus nge-scroll ke bawah kalau misalnya kayak kita itu pengen lihat query-query sebelumnya gitu. Dan ini istilahnya tuh ngabisin waktu gitu buat nampilin datanya kan perlu ada jeda waktunya juga gitu. Jadi dia tuh bakal nge-scroll kayak gitu. Ya ini sih uh, fungsi dari limit itu sendiri gitu buat ngebatasin data yang jumlahnya udah banyak. Intinya di situlah. Terus kita akan ngebahas tentang select distinct ya. Jadi digunakan untuk mencari hasil unik dari suatu kolom. Kayak gitu. Unik itu yang beda gitu. Jadi kalau misalkan country code itu kan dia tuh banyak gitu, select distinct country code from city. Jadi jumlah country code itu kan bisa duplikat gitu. Jadi kalau misalkan country code itu kan awalnya duplikat. Jadi kalau misalkan kita kepengen dia tuh uniknya atau hasil yang istilahnya nggak ada duplikatnya, kita pakai select distinct kayak gitu ya. Ini digunakan biasanya di query yang tabelnya banyak juga gitu. Kalau misalnya database uh, uh, nama siswa sama nilai siswa yang biasa kita pakai itu kan datanya cuma ada 4 gitu. Itu data dummy yang ya istilahnya tuh udah cuma dikit gitu. Jadi kalau select distinct kayaknya kurang mewakilin gitu. Jadi saya pakai database Word kayak gitu. Jadi digunakan untuk mencari hasil unik dari suatu kolom yang beda-beda gitu, nggak ada duplikat. Biasanya digunakan ketika isi kolom memiliki nilai duplikat. Oke, udah saya jelasin. Sintaksnya select distinct, nama kolom from nama tabel. Select distinct, nama kolom country code from city. Nah, kalau misalkan kita pengen tahu nih, uh, ada berapa sih jumlah country code-nya yang beda itu? Ini kan kita cuma nampilin gitu. Kita cuma nampilin country code yang beda apa aja. Kalau misalkan kita kepengen tahu select distinct country code,
jumlahnya ada berapa. Nah, sintaksnya ada di bawahnya nih. Untuk menghitung jumlah country code yang memiliki unik nih. Kalau misalnya kita itu penasaran ya. Jadi kita subquery gitu. Kita pakai subquery. Select count bintang, itu count itu dia tuh menghitung bintang from. Nah, kita pakai subquery ya. Subquery-nya select distinct country code. Nah, kayak gitu, from city. Nah, ini kalau satu query itu dia itu dari select sampai from ya, from city juga. Nah, dia itu error. Kalau misalkan ini kan error kan, every derivative table must have its own alias. Nah, itu errornya kayak gitu. Jadi saya melakukan pencarian di Google gitu. Jadi saya cari gitu Stack Overflow biasalah. Jadi error dia itu harus pakai alias kayak gitu. Jadi kalau misalnya select di depan, di belakang from, dia itu harus pakai alias kayak gitu. Kalau subquery di belakang from dia itu harus pakai alias untuk MySQL ya. Cuman kalau SQL yang lainnya saya nggak tahu. Cuman kalau khusus untuk MySQL dia itu di belakang from kalau ada subquery dia itu harus pakai alias. Oke. Jadi untuk SQL yang lainnya harus dicoba terlebih dahulu apakah error atau tidak. Jadi masing-masing SQL ini beda-beda ya sintaksnya untuk aplikasinya gitu. Eh, cuman mirip-mirip serupa tapi tak sama intinya kayak gitu. Jadi mirip-mirip cuman ada bedanya dan untuk bedanya teman-teman nggak usah khawatir. Jadi kita bisa googling gitu. Biasanya Stack Overflow sih, biasanya langsung dapet jawabannya insya Allah lah. Kalau misalkan kita bingung gitu. Jadi sintaksnya select, count, kita count itu ngitung, ngitung bintang, ngitung semuanya from select distinct, country code, from city, kayak gitu. As kota yang berbeda, kita harus pakai alias gitu. Alias kota yang berbeda. Oke, kita harus pakai alias. Ini kuncinya di sini kalau di MySQL ya. Kalau kita bikin subquery yang di belakang from kayak gitu. Kayak dijalanin, jadi jumlah dari country code ini ada 232. Jadi country code ini jumlah bedanya ada 232, cuman kalau misalkan dihitung tanpa ini kan yang unik ya. Jumlah uniknya ada 232, cuman kalau misalnya dihitung yang bukan unik atau ada duplikatnya pasti jauh lebih banyak gitu. Jadi country code total ada 4.000 data, 4.079 di sini, 4.079. Cuman kalau uniknya itu cuma ada 232 data. Oke, sampai di situ. Kalau ada pertanyaan bisa ke kolom komentar. Lanjut, kita akan ngebahas tentang scalar function. Jadi kita udah pernah ngebahas tentang aggregate function, sekarang kita akan ngebahas tentang scalar function. Jadi scalar function itu nggak dikaitkan dengan group by ya. Intinya di situ. Scalar function terbagi jadi 4, yaitu round, range, ucase atau uppercase, dan lcase atau lowercase. Sekarang kita akan ngebahas tentang round. Jadi, round itu berfungsi untuk membulatkan kolom numerik dari SQL. Digunakan untuk menampilkan data kalau data tersebut memiliki terlalu banyak angka desimal. Jadi misalkan ada kolom nih angka desimalnya banyak, pengen kita rapihin jadi berapa ini doang, berapa kolom desimal, kita bisa pakai round kayak gitu sintaksnya. Round nama kolom numerik. Jadi numerik itu angka yang berhubungan dengan angka. Jadi itu kolom itu kan terbagi jadi dua ya. Ada numerical, ada kategorikal. Kalau numerical dia itu berhubungan dengan angka. Kalau kategorikal berhubungan dengan kategori. Contoh dari kategori itu ya misalkan Bekasi, Jakarta, Tangerang itu kan kategori ya. Kalau numerikal itu 1 sampai 100, 1000, sejuta, 1 miliar itu kan numerikal ya. Select round, nama kolom numerik, terus koma, angka di belakang koma, from nama tabel. Oke, kayak gitu itu sintaksnya nih. Angka di belakang koma sifatnya opsional, defaultnya 0, kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada 7,99999,
terus kita select round, nama kolom numeriknya, terus kita nggak dikasih angka di belakang komanya, maka dia akan isinya itu cuma 7 kok, 7 doang kayak gitu ya. Mungkin udah nangkep ya. Jadi kalau misalkan kita ada kolom yang isinya 7,9999 dan kita nggak ngasih angka di belakang koma, maka isinya jadi 7 doang karena defaultnya itu 0. Kayak gitu. Nggak Jadi intinya tuh, maka secara default nggak ada angka di belakang, nggak ada koma di belakang angka kayak gitu ya. Kalau misalkan kita pakai round, secara default nggak ada koma di belakang angka. Kalau misalkan kita itu nggak mencantumkan berapa angka di belakang koma. Oke, sekarang ini contohnya nih. Select name, life expectancy from city, limit 5 kayak gitu ya. Jadi kita akan menampilkan nama dan life expectancy dari country, dari tabel yang namanya country, batasannya ada 5. Nah, di sini ditampilin namanya sama life expectancy-nya gitu. Life expectancy-nya kan ada koma di belak, ada koma, satu angka di belakang koma gitu. Seperti itu. Nah, untuk kita itu menghilangkan koma tersebut, select name, row, life expectancy from country limit 5. Nah, life expectancy di sini, dia tuh kan nggak dikasih koma, berapa angka di belakang koma kan. Jadi dia tuh langsung default gitu. Karena langsung default, dia angka di belakang komanya akan hilang gitu. Karena secara default, angka di belakang koma itu 0. Kayak gitu, seperti yang udah saya jelaskan ya. Oke, lanjut. Sekarang kita akan ngebahas tentang range atau panjang data atau jumlah data, jumlah jumlah karakter gitu. Jadi length itu berfungsi untuk menghitung panjang isi kolom dengan tipe data char atau varchar. Select name, select nama siswa, range nama siswa from tabel tabel 2 nilai siswa gitu. Jadi dia nggak pakai group by kalau misalkan namanya apa nih? Scalar function dia nggak pakai group by, langsung dimunculin aja nama siswa Della Berliano jumlahnya 12 kan, hitung aja nih. Kalau kalau di sini ngitung range-nya itu bukan dari nol ya, tapi dari satu kalau di SQL. Jadi ini kan Della Berliano ada 12 kan, Rehan Alifin ada 13 nih. Nah, spasi itu dihitung satu, kayak gitu ya. Kalau misalkan di range itu spasi dihitung satu dan dimulai dari satu, bukan dari nol. Kalau di Python kan ngitung uh, data itu dimulai dari nol, sedangkan kalau di SQL dimulai dari satu. Oke, mungkin sekian. Sekarang kita akan ngebahas tentang uppercase atau UCASE. Berfungsi untuk menjadikan isi kolom dengan tipe data char atau varchar menjadi huruf besar semuanya. Nah, dia dijadiin huruf besar nih. Ini awalnya kan huruf gedenya cuma di awal ya. Sisanya huruf kecil, dia jadi huruf besar semua. Oke, kayak gitu sesimpel itu. Sekarang kita akan ngebahas tentang lowercase atau LCASE. Terus ya ini kalau lowercase dia kebalikannya dari uppercase, dia akan jadi huruf kecil semua. Seperti itu. Lanjut. Terus kita akan memasukkan data CSV ke dalam database SQL. Nah, teman-teman di sini mungkin pengen tahu nih kenapa harus CSV, kenapa nggak XLSX gitu kan yang atau Excel standar gitu. Kenapa harus CSV? Soalnya biasanya kalau data science dia itu mainannya sama CSV gitu ya. Nah, ke dalam database SQL ini karena keingin tahuan saya, jadi saya masukkan juga gitu ke dalam materi gitu. Ini penting sih buat teman-teman kalau misalnya kan pengen ngelot data uh, dari CSV ke SQL gitu. Soalnya saya juga ketika nyoba nih sempat error-error juga, jadi saya kasih step termudahnya gitu. Jadi step-stepnya, pertama lihat isi tabel dari data CSV tersebut. Terus yang kedua, pahami isi datanya. Jadi dari tipe datanya apa, jumlah jumlah isi dari tipe data maksimalnya berapa. Soalnya itu penting ya buat kita itu nentuin
dia itu pakai misalkan integer, dia itu integernya tiny integer, small integer, integer atau big integer kayak gitu kan. Jadi biar nggak mubazir lah istilahnya kayak gitu. Kita harus pahamin jumlah maksimal dari isi datanya berapa, sama pahamin juga kontennya atau domain knowledge-nya dari data itu kayak gimana sih. Nah, kayak gitu. Domain knowledge itu penting banget sih. Jadi kita harus paham dulu gitu. Jadi kita itu nggak asal ngelot doang, tapi kita tuh harus paham. Kayak gitu ya. Terus yang ketiga, masuk ke SQL dan dipilih database yang akan dijadikan lokasi data CSV tersebut berada. Ini penting sih. Yang keempat, membuat tabel dari database yang dipilih, kemudian dimasukkan datanya. Yang kelima, melakukan export file CSV ke dalam SQL dengan MySQL Workbench. Nah, kenapa pakai MySQL Workbench? Soalnya saya pakai command line itu error gitu untuk database-nya. Nah, untuk data CSV, bukan untuk database, yang untuk datanya tersebut. Nah, untuk data CSV yang kita gunakan, kita pakai data CSV sejuta umat. Datanya namanya data Titanic ya. Data Titanic untuk seorang data scientist ini udah biasa banget pakai data CSV gitu, data CSV Titanic ya. Jadi yang pertama, lihat isi tabel dari data CSV tersebut. Jadi untuk melihatnya, kita bisa dilakukan secara langsung maupun melalui Python. Nah, untuk Python kita belum diajarin ya. Terus, oke, jadi ini kalau misalkan kita ngelihat secara langsung nih, jadi file CSV-nya kita buka. Kalau CSV itu kan isinya koma-koma ya, jadi kayak gini lah. Passenger ID, survived, pclass, name, sex, age, ship SP, parch, ticket, fare, cabin, embarked. Nah, kayak gitu kan. Terus ini isinya nih dari setiap data. Kayak gitu. Nah, ini biasanya kalau cara gampangnya kita ngelihatnya kayak gini sih. Cuman ini kan ribet ya kalau misalnya ngelihatnya kayak gini. Nah, kalau misalnya ini kita ini belum belajar sih, belum belajar tentang Pandas gitu kan, buat ngelot data CSV. Cuman kalau misalnya teman-teman ada yang udah belajar, cara ngelihatnya kayak gini ya, import Pandas SPD, data, pd.read CSV, ini lebih gampang sih buat ngelihatnya sih, soalnya kalau koma-koma ini ribet banget gitu. Ini sex, age, siblings post, PRs, tiket, fare, cabin, sama embarked. Nah, ini data.head 10 buat nampilin 10 data pertama gitu. Kalau data.tail ini nampilin data berapa data terakhir ya. Oke, langsung saja. Nah, yang kedua tuh pahamin isi datanya gitu. Memahami isi data dari setiap kolom sangat penting sekali untuk proses pengolahan data. Oke, sekarang kita ngebahas masing-masing kolom ini dulu ya. Mungkin ada teman-teman yang berpikir buat apa gitu. Cuman kita harus paham isi data kalau misalnya kita itu pengen ngolah data tersebut. Intinya kan di situ kan, intinya kan kita itu masukin Python ke SQL buat pengolahan data kayak gitu ya. Kita harus paham datanya. Pertama, passenger ID. Passenger ID itu nomor urut dari penumpangnya. Survive. Survive itu apakah penumpang tersebut selamat atau enggak. Satu untuk selamat dan nol untuk enggak selamat. P-class, Social Economy Status atau SES atau status ekonomi sosial dari penumpangnya. Satu berarti status sosialnya tinggi, dua berarti status sosialnya menengah, dan tiga berarti status sosialnya rendah. Ini tiga ini ya. Name nama penumpangnya, sex jenis kelaminnya, age umurnya, sibling spouse atau jumlah saudara sibling atau saudara kandung, dan spouse atau pasangan yang dibawa dalam kapal Titanic. Misalkan ada orang nih, si A. Si A ini dia itu punya saudara dua dan punya pasangan satu gitu. Jadi totalnya ada tiga gitu sibling spouse-nya dalam kapal Titanic tersebut. PH atau jumlah parent atau orang tuanya, dan children dan anaknya dalam kapal Titanic. Kalau dan ini ditambah ya, jadi kalau misalnya dia punya orang tua dua dan anaknya satu, jadi total ada tiga kayak gitu ya.
Soalnya kan kemungkinan besar nih secara logika ya. Maksudnya orang nih zaman dulu masuk ke kapal Titanic buat pelayaran kan nggak mungkin sendiri gitu. Dia ngebawa keluarga gitu atau ngebawa anak, ngebawa saudara, ngebawa pasangan kayak gitu ya. Biasanya kan orang-orang itu dia itu ngebawa pasangan gitu buat ke kapal Titanic. Soalnya kapal Titanic ini kan kapal besar gitu dan untuk bisa eh, buat masuk ke sananya kan pasti ada eh, status sosialnya segala macem lah. Maksudnya tiket bukan tiket ya, maksudnya data ini tuh menggambarkan kondisi semuanya gitu dari seorang penumpangnya itu tersebut gitu. Jadi oke, mungkin penjelasannya sampai situ. Terus ada tiket, kode tiketnya, fare atau biaya keberangkatannya, kabin atau lokasi kabinnya, embarked atau embarkasinya atau mungkin bisa dibilang checkpoint keberangkatan gitu. Ada tiga, Cherbourg, Queenstown, dan Southampton gitu. Jadi tempat keberangkatannya dibagi jadi tiga, ada Cherbourg, Queenstown, sama Southampton. Jadi di dermaganya gitu. Ada tiga. Terus lanjut masuk ke ke SQL dan pilih database yang akan dijadikan lokasi data CSV tersebut. Buat masuk ke MySQL kan udah dijelasin nih CD, C program file, MySQL, MySQL server 8.0, terus habis itu bin. Terus udah masuk ke CD-nya nih, terus kita jalanin MySQL min u, usernya kita pakai root, terus habis itu min p itu dia itu passwordnya gitu. Terus habis itu nyalain kita masukin passwordnya dimasukin. Nah, di sini show database nih, nampilin buat database-nya. Kita make latihan satu kan, database latihan satu. Oke, di use latihan satu, terus lanjut membuat tabel dari database yang dipilih untuk kemudian dimasukin datanya. Jadi nama kolom yang dibuat di SQL itu harus sesuai dengan urutan yang dari kolom yang dibuat di CSV ya. Jadi kalau bisa namanya disamain dan urutannya itu disamain juga gitu. Misalkan kolom yang pertama apa, kolom yang kedua apa, kolom yang ketiga apa, kayak gitu. Jadi kalau bisa disamain, terus ses table-nya itu yang di-define itu benar. Nah, itu yang kedua sih. Jadi pastikan ses table yang di-define itu benar, nggak boleh salah ya. Kalau salah, kemungkinan besar dia akan error gitu. Terus kita bikin sintaksnya, create table, data Titanic, bla 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 bla. Ini integer not null auto increment primary key. Jadi primary key-nya passenger ID ya. Soalnya passenger ID di sini dimulai dari satu gitu. Ini kalau yang dimulai dari nol ini ABN aja. Ini passenger ID dimulai dari satu. Lanjut, terus survive key survive dia pakai tiny integer soalnya isinya nol sama satu doang. P class tiny integer, kelasnya itu cuma 1 2 3 doang. Name-nya varchar 255 soalnya nama orang bisa panjang ya. Sex-nya varchar sebenarnya bisa char doang sih. Cuman saya pakai varchar biar aman lah. Age-nya tiny integer soalnya umur orang kan dari 1 sampai 100 doang ya. Terus siblings post-nya tiny integer soalnya jumlahnya nggak mungkin ratusan. P-arch parent child atau P-arch tiny integer juga soalnya jumlahnya nggak mungkin ratusan. Tiket dia tuh varchar 255. Pair. Nah, pair ini jumlahnya itu kan banyak ya. Pair itu di sini ada 71.000, ada 6 digit, bisa ada 1 2 3 4 5 6. Ya intinya bisa bisa 6 digit, bahkan bahkan lebih bisa nyampe 7 digit kayak gitu. Maka saya buat dia itu big integer, kabinnya varchar dan embarkasinya varchar. Sebenarnya char juga bisa sih embarkasi, soalnya cuma uh, Queens cuma Southampton, Cherbourg sama Queensland ya, kalau nggak salah itu ya. Cherbourg, Queenstown sama Southampton gitu. Cuma cuma tiga tiga cuma satu angka doang gitu. Cuma satu angka, cuma satu huruf doang gitu. Jadi char satu kayaknya bisa nih sih. Kayak gitu. Lanjut.
Ketika ini jangan lupa ini ya, jangan lupa titik koma, habis itu dijalanin query oke, row affected. Nah, ini lanjut terus ekspor file CSV ke dalam MySQL Workbench. Jadi kita buka nih di sini MySQL Workbench, dibuka, di open di sini. Terus di sini kan ada dua nih, ada local instance, ada Fahri. Itu nama saya ya. Pilih local instance, terus masukin passwordnya sama kayak password yang tadi. Oke, lanjut. Ekspor file CSV ke dalam SQL dengan MySQL Workbench ya. Jadi di sini kan ada ini nih, ada administration, ada skema. Jadi tampilan awalnya kayak gini nih. Kita klik di sini skema. Di sini awalnya saya bingung di sini sih. Kita klik skema. Ini saya gedein lagi ya. Nah, terus tuh di sini tuh eh, ada latihan satu nih. Ada latihan satu. Terus kita klik tabelnya kan. Tabelnya ada tiga nih. Pertama nama siswa, tabel satu nama siswa, tabel 2 nilai siswa. Terus kita kan tadi bikin tabel namanya data Titanic ya. Ini kita pilih klik kanan di sini tabel data import wizard. Kita klik di sini, klik kanan, habis itu klik klik kiri lagi tabel data import wizard. Habis itu lanjut di sini akan minta direktorinya nih. Kita masukin direktori atau lokasi penyimpanan data Titanic kita browse, terus habis itu kita klik datanya, habis itu oke. Nah, terus habis itu dia tuh bakal ada pilihan kayak gini nih, create new table atau use existing table. Sedangkan kan tadi datanya tuh udah kita buat lewat command line prompt ya, command prompt ya. Udah kita buat, makanya kita pakai latihan satu data Titanic kayak gitu ya. Latihan satu data Titanic, terus kita klik next saja. Terus eh ini langsung next aja kayak gitu. Kolomnya udah disamain. Kita langsung klik next aja. Terus import data, langsung klik next aja. Terus habis itu terus kita klik finish, habis itu udah selesai. Terus kita cek nih. Terus kita cek ke MySQL CMD gitu. Select bintang from data Titanic, soalnya nama tabelnya data Titanic, limit 5. Limit 5-nya itu batasannya 5 ya. Tapi sebelum kita select bintang ini, kita harus masuk ke database latihan 1. Oke, lanjut. Oke, mungkin sekian video kali ini. Video selanjutnya akan ngebahas teori SQL. Ini kan 7 ya, sekarang kita akan ngebahas teori SQL 8. Itu sisa-sisa sih dari materi yang belum saya ajarkan. Ya, tolong like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih. Sampai jumpa.